Halo, selamat pagi Brothers. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas saham mentari terupdate 29 April 2021. Saham mentari adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Baik, saya akan update pagi hari ini dari Key Performance Index. IHSG dan LQ45 bergerak variatif. IHSG mengalami technical rebound setelah 2 hari mengalami penurunan. Investor asing ternyata masih net sell cukup lumayan kemarin, terutama di saham mover seperti Telkom, Astra, dan beberapa bank besar seperti BRI dan BNI. Secara year-to-date, mereka masih mencatatkan net buy, namun mulai menipis. Pelaku pasar masih menunggu pengumuman suku bunga US yang diprediksi tetap pada Kamis malam nanti. Selain itu, pelaku pasar juga menanti rilis laporan inflasi bulan April, sehingga market cenderung bergerak konsolidasi akhir-akhir ini. Sementara itu, rilisnya laporan kinerja Q1 perbankan yang kurang memuaskan juga menghambat laju IHSG. Kemudian dari eksternal, kenaikan lonjakan kasus COVID-19 global, khususnya di India, masih membuat kekhawatiran pelaku pasar akan terhambatnya pemulihan ekonomi. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat pada Rabu dini hari tadi terkontraksi. S&P dan Nasdaq mengalami koreksi setelah Microsoft Corp ini melaporkan kinerja yang kurang memuaskan. Di satu sisi, Alphabet mencetak kinerja yang meningkat 34% secara tahunan. Pelaku pasar di sana saat ini menunggu gelombang laporan keuangan sejumlah emiten teknologi lainnya, seperti Facebook dan Apple. Mereka juga cenderung wait and see menanti rilis pertumbuhan ekonomi dan hasil rapat Bank Sentral AS. Di samping itu, rencana kenaikan pajak kepada orang kaya dan capital gain saham ini juga menjadi pemberat pergerakan Dow pada hari kemarin. Lalu indeks Edo menguat 0,98%, indeks VIX koreksi 1,5%, lalu dan stabil di bawah level 17. Hal ini membuat kekhawatiran dan volatilitas pasar global ini cenderung stabil sehingga membuka peluang positif kepada pergerakan pasar saham. Indeks DXY melemah tipis namun dalam tren pelemahan seminggu terakhir. Hal ini berarti dolar masih dalam tren pelemahan terhadap 7 mata uang utama dunia sehingga berpotensi positif ke pergerakan rupiah dan komoditas emas tentunya. Selanjutnya, bursa saham ASEAN dan regional mayoritas menguat. Hang Seng dan Shanghai ini kompak menguat. Hal ini merespon positif jelang keputusan The Fed terkait suku bunga nanti malam. Selain itu, sentimen positif juga datang dari Bank Pembangunan Asia yang dalam laporan Asian Development Outlook terkini merevisi atas pertumbuhan ekonomi kawasan Asia menjadi 7,3% tahun ini dari proyeksi pertumbuhan 6,8% yang dibuat pada bulan Desember 2020 lalu. Ekonomi Cina diprediksi tumbuh 8,1% tahun ini sebelum melambat menjadi 5,5% di 2022. Lalu update currency and bond yield, USD/ADR menguat dan stabil di level 14.500. Selanjutnya yield treasury kita naik 0,76% dan US 10-year terkoreksi dan stabil di bawah level 1,7. G3 currency mayoritas menguat sehingga dolar cenderung melemah. Hal ini sejalan dengan pelemahan indeks DXY tadi. Selanjutnya update hard and soft commodity, komoditas metal pada Rabu malam ini kembali mengalami penguatan. Nikel dan timah memimpin kenaikan komoditas dengan kenaikan masing-masing 2,39% dan 4,60%. Hal ini tentunya akan menjadi katalis positif terhadap pergerakan saham emiten nikel dan timah. Sementara itu, coal dan CPO ini kompak terkoreksi sehingga saham emiten coal dan CPO diprediksi cenderung konsolidasi pada hari ini. Oil WTI dan Brent kembali mengalami kenaikan setelah menurunnya cadangan minyak US sehingga dapat menjadi katalis positif juga bagi pergerakan emiten oil pada hari ini. Selanjutnya update dari tim equity research, ada poultry, maintain netral. Jarak yang ada antara program cooling mustahan ketiga dan keempat pada 2021 diperkirakan bisa mengakibatkan turunnya harga ayam selama 14-26 Mei 2021 hingga 2 minggu setelah Lebaran. Oleh karena itu, kami melihat adanya sentimen negatif pada sektor poultry, pengaruh dari tingginya korelasi antara harga ayam terhadap harga saham dan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, Indosat Ooredoo Qatar ini mengumumkan perpanjangan MOU hingga tanggal 30 Juni 2021 dengan CK Hutchison Holding Limited terkait kemungkinan M&A antara Indosat dan Hutchison 3. Perpanjangan ini memberi kesempatan untuk kedua belah pihak menyelesaikan proses dari due diligence dan negosiasi fase akhir. Hingga ketika berita ini diturunkan, belum ada keputusan yang diambil terkait transaksi dan juga kejelasan perihal cakupan transaksi yang mungkin terjadi. Selanjutnya, update dari banking, distribusi KUR hingga Senin kemarin telah mencapai 73,2 triliun rupiah atau 29% realisasi dari plafon sebesar 253 triliun rupiah. Bila dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya, realisasi ini menunjukkan pertumbuhan KUR telah melampaui pola normal perkembangan KUR. Bila dirinci, maka KUR yang sudah terrealisasi dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yakni KUR super mikro, yaitu sebesar 3,02 triliun rupiah, KUR mikro 44,83 miliar rupiah, KUR kecil sebesar 25,32 triliun rupiah, dan KUR TKI sebesar 20,31 miliar rupiah.
Penyaluran KUR dari bank juga tercatat meningkat ke Rp24,68 triliun pada Maret 2021, meningkat dari Rp22 triliun dibandingkan bulan sebelumnya. Untuk detailnya nanti Braided bisa download supplementary di official Telegram kami dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Lalu untuk update trading IDS pada hari ini, IHSG hari ini prediksi bergerak mix dengan kecenderungan menguat. Indikatornya masih di positif, melemah indikasi dead cross, indikator stokastik oversold, indikator RSI netral menguat. IHSG diprediksi bergerak di rentang 5.875 sampai 6.116. Lalu ada beberapa saham yang menarik secara teknikal, ada Inco trading buy, trading range di area 4.370 sampai 4.600. Volume transaksi meningkat di atas rata-rata, indikator MACD di positif menguat, indikator stokastik netral menguat, dan RSI netral menguat. Selanjutnya ada Pegas terlihat mulai rebound dari sebelumnya dia mencapai target pola double top-nya. Di sini trading range untuk Pegas di area 1.180 sampai 1.335. Lalu ada Demas, Delta Mas ini trading buy, dia terlihat mulai breakout dari pola triangle-nya. Trading range di area 232 sampai 254. Selanjutnya Mika rekomendasi sell, trading range di area 2.390 sampai 2.820. Dan yang terakhir ada BJBR juga sell, trading range di area 1.345 sampai 1.470. Untuk update topik, rekomendasi trend trade. Rekomendasi ini memiliki rentang waktu call position dalam 30 hari. Jika ada tanda bintang berarti itu rekomendasi baru, dan di sini ada 4 saham. Rekomendasi trend trade, ada Gudang Garam, Tower, CTRA, dan Bank Mandiri Sell. Selanjutnya rekomendasi swing trade, rekomendasi ini memiliki rentang waktu hold position 3-10 hari, dan kita mempunyai 3 saham rekomendasi swing trade, ada ICBP, TINS, dan yang terakhir adalah Akra untuk rekomendasi buy. Lalu rekomendasi day trade ada 15 saham. Ini rekomendasi trading harian. 10 saham rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell, diantaranya adalah Demas, Inco, Pegas, Timah, Medco, hingga WIM dan Sril. Demikian ulasan supplementary pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Braders, agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading Braders!